pembebasan bersyarat saya bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan, bukan. Tapi ini merupakan dalam rangka untuk kita bisa mendapatkan pembebasan bersyarat ini. Habib Rizik Syihab ini punya pengaruh atau dampak yang cukup besar pada gelaran Pilpres 2024. Jadi siapa nanti yang akan didukung oleh Habib Rizik, tentunya partai atau calon itu akan mendapatkan suara banyak. Apakah menang atau tidak menang, tetapi yang pasti efeknya akan luar biasa, terutama bagi partai politik yang mengusung calon presiden yang diusung partai politik juga didukung oleh Habib Rizik Syihab. Ingat soal Pilpres 2019 ya kan, Prabowo didukung habaib dan ulama ya kan, bukan karena pengaruh Gerindranya, juga bukan karena pengaruh Prabowonya, tapi karena pengaruh satu aja komando dari Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Nantikan komando-komando berikutnya. Allahu Akbar. Tentunya Habib Rizik ini kan tak bisa dianggap sebagai sosok yang biasa. Yang pasti dia punya pengikut, bahkan punya pengaruh pada segmen masyarakat tertentu, termasuk juga akan mempengaruhi kontestasi di 2024. Kalau dibilang beliau kecil pengaruhnya, main gede-gedean yuk. Siapa di negara ini yang bisa mengumpulkan massa sebanyak beliau? Ayo, saya tantang sih, silakan. Loh, Habib Rizik itu punya pengaruh gede. Siapa yang bisa bantah kalimat ini? Bahkan saya pernah nantang, bukan so jago. Silahkan tokoh manapun berkata, kumpul di Monas. Silahkan, kita tanya berapa orang yang hadir tanpa uang, tanpa mobilisasi. Mereka pikir mereka bisa beli semuanya itu dengan uang. Nggak bisa. Iyalah, bisa dibeli, ya kan, banyak ulama-ulamaan, ulama bayaran, ulama liberal, sekuler bisa dibeli oleh oligarki. Tapi yang ini unik, saudara. Unik, beda dengan yang lainnya. Habibana tetap memilih istiqomah, panjang umur perjuangan. Nah, jadi kalau mau ambil misalnya suara hati umat Islam, ya kuncinya ada di sini, di Habib Rizik Syihab. Nah, Anies sudah temui Habib Rizik usai keluar penjara. Ini jawabannya. Pasca bebas bersyarat keluar dari penjara Rabu 20 Juli 2022, ex-pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab belum dikunjungi oleh tokoh politik, cuma sama sekali pun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, cuma tokoh-tokoh agama dan kolega Rizik saja sejauh ini. Selain itu, tokoh politik yang sempat bersinggungan dengan Rizik serta Anies juga belum pernah berkomunikasi dengan kliennya usai bebas bersyarat. Sejauh ini, HRS masih di kediamannya dan berada di Petamburan, Jakarta Pusat. Dia masih menghabiskan waktu dengan keluarga. Rizik belum ada agenda safari dakwah. Kata Aziz, HRS masih menjalani pembebasannya bersyaratnya, yaitu melakukan wajib lapor. Menurut hitung-hitungan, lanjut Aziz, kliennya baru bebas murni pada 2024 mendatang. Selama jadi tahanan kota, HRS bakal tinggal di Petamburan, kata Aziz. Rizik bisa keluar Jakarta asal ada koordinasi dengan pihak badan pemasyarakatan. Sebelumnya diberitakan, mantan imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Muhammad Rizik Syihab bebas dari rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri pada Rabu 20 Juli 2022. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar membenarkan adanya kabar tersebut. Aziz meminta doa agar proses tersebut berjalan lancar. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memprediksikan Habib Rizik Syihab akan mendukung partai politik yang berlawanan dengan PDI Perjuangan. Adi menyebut HRS tak akan mempermasalahkan Capres 2024 dan partai manapun selama bukan dari PDIP. Dia mengatakan analisisnya itu berdasarkan hasil pengamatannya terhadap Habib Rizik usai bebas bersyarat. Dengan diksi darurat, kebohongan, dan kezaliman, Adi menilai hal itu ditunjukkan kepada pemerintah saat ini. Dia bahkan menegaskan kalimat itu tidak mungkin ditujukan kepada negara Suriah lantaran Habib Rizik merupakan warga negara Indonesia. Adi berusaha menerjemahkan pernyataan Habib Rizik yang menurutnya berarti bahwa Indonesia tidak proporsional dan banyak dusta. Oleh karena itu, menurut Adi, siapapun partai politik yang berhadapan dengan PDIP berpotensi besar bakal diusung Habib Rizik. Seperti diketahui, Habib Rizik menyinggung soal kondisi negara yang dipenuhi dengan darurat kebohongan dan darurat kezaliman. Hal itu disampaikan Rizik setelah bebas bersyarat. Mulanya, Habib Rizik bicara soal revolusi akhlak. Habib Rizik menggaungkan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Habib Rizik kemudian menyinggung kondisi negara yang mengalami kerusakan. Ia menilai darurat kebohongan sudah membudaya. Lebih lanjut, Habib Rizik menuturkan orang yang mempunyai akhlak baik bakal menggunakan tubuhnya untuk melakukan kebijakan
kebaikan, dan akalnya juga bakal digunakan untuk berpikir yang baik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengomentari soal arah politik Habib Rizik Syihab dan ex-anggota Front Pembela Islam pada pemilihan Presiden 2024. Menurutnya, Rizik dan ex-anggota FPI akan mendukung partai politik dan kandidat yang bakal melawan jagoan Presiden Joko Widodo dan PDIP pada 2024. Andi mengatakan, dirinya menyampaikan hal tersebut bukan tanpa dasar, sebab setelah keluar dari penjara HRS, mengeluarkan statement soal darurat kebohongan dan kezaliman. Ia juga membantah jika hal tersebut disampaikan Rizik dalam konteks di Suriah dikarenakan HRS tinggal di Indonesia. Karena itu, Adi menegaskan siapapun partai politik yang akan berhadapan-hadapan dengan Jokowi dan PDIP dipastikan bakal didukung HRS dan ex-anggota FPI. Sementara, kuasa hukum HRS Aziz Yanuar menjelaskan soal pernyataan adanya negara mengalami kerusakan hingga darurat kebohongan. Aziz menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak spesifik tertuju pada instansi atau pihak manapun. Aziz menilai tidak ada yang salah dari ucapan Habib Rizik tersebut, sebab pernyataan negatif soal adanya kebohongan hingga korupsi memang kondisi yang harus dibenahi. Karena itu, narasi yang dibangun dan diajak Habib Rizik tetap menegaskan revolusi akhlak.